Minasang, kemarin saya sudah membahas bagaimana cara membentuk kalimat dalam bahasa Jepang. Nah, hari ini saya lanjutkan untuk membahas penggunaan partikel dasar dalam kalimat bahasa Jepang. Untuk menentukan partikel dalam bahasa Jepang, lumayan sulit dan rumit ya minasang menurut saya. Kita butuh banyak penghafalan kosakata untuk menentukan partikel yang mengikutinya. Karena partikel-partikel itu sudah ditentukan dengan kata yang mengikutinya tersebut. Nah, hari ini minasang saya akan membahas beberapa partikel yang sering dipakai dalam kalimat. Yang pertama adalah partikel wa. Penggunaannya mengikuti subjek pada sebuah kalimat, menunjukkan kata yang sebelumnya adalah berfungsi sebagai subjek utama dan merupakan pokok pelakunya. Baik, partikel wa sudah bisa difahami ya. Selanjutnya partikel wo atau o. Nah, minasang, partikel wo ini ditulis pakai hiragana wo, dibaca o ya. Partikel ini sering dipakai untuk menerangkan bahwa kata sebelumnya adalah subjek dalam sebuah kalimat. Contohnya adalah saya makan nasi. Watashi wa gohan wo tabemasu. Kamu menulis karangan dalam bahasa Jepang. Anata wa sakubun wo kakimasu. Kami membeli televisi. Watashi tachi wa terebi wo kaimasu. Baik minasang, selanjutnya penggunaan partikel ni. Minasang, partikel ni ini penggunaannya sangat banyak ya. Di antaranya jika dalam bahasa Indonesia artinya pada, di, dalam, ke, untuk, kepada, dengan. Nah, ini adalah beberapa arti dari partikel ni minasang. Minasang, saya akan membahas secara umumnya saja ya. Perhatikan contoh kalimatnya. Saya makan di rumah. Uchi ni tabemasu. Tidur di kamar. Heya ni nemasu. Pergi pada jam 2. Niji ni ikimasu. Dalam seminggu libur. Ishukan ni yasumimasu. Bertanya kepada sensei. Sensei ni shitsumon shite imasu. Pergi ke Jepang. Nihon ni ikimasu. Jadi simpelnya seperti ini minasang. Yang pertama adalah partikel ni bisa diartikan pada apabila kata yang sebelumnya adalah kata-kata yang berhubungan dengan waktu. Ya, bisa difahami. Contohnya, hari Minggu adalah nichiyobi. Hari Jumat adalah kingyobi. Jam 1 adalah ichiji. Jam 5 adalah goji. Bulan Agustus adalah hachigatsu. Bulan Januari adalah ichigatsu. Bulan Oktober adalah jugatsu. Tanggal 20 adalah hatsuka. Tanggal 14 adalah juyoka dan lain-lain. Baik, yang kedua, partikel ni bisa diartikan di apabila kata yang sebelumnya adalah kata-kata yang berhubungan dengan keterangan tempat. Contohnya, rumah dalam bahasa Jepang uchi, sekolah gakko, departemen store adalah depato, pasar ichiba, perpustakaan toshokan, kamar heya, taman kotei, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, partikel ni ini bisa diartikan ke apabila kata sebelumnya adalah kata-kata yang berhubungan dengan keterangan tempat yang ingin dituju. Tapi minasang, sebenarnya partikel e bisa menggantikannya. Hanya saja tergantung pada kita untuk menggunakan ni atau e. Misalnya, ke sekolah, gakko ni, ke Jepang, nihon ni, dan lain-lain. Yang keempat, partikel ni ini bisa diartikan kepada apabila kata yang sebelumnya adalah kata-kata yang berhubungan dengan objek yang berupa orang. Contohnya, kepada sensei, sensei ni, kepada ayah, cici ni, kepada dia, kare ni, kepada mereka, anata tachi ni, dan lain-lain.
Baik minasang, untuk partikel ni sudah, selanjutnya partikel to. Nah, partikel ini minasang dipakai untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lainnya yang memiliki makna dan, ya. Hanya menghubungkan kata benda satu dan kata benda dua, juga kata benda tiga, dan seterusnya. Jadi bukan digunakan untuk menghubungkan kata sifat dan kata kerja, ya. Juga bukan untuk menghubungkan antar dua kalimat. Tidak seperti bahasa Indonesia, ya minasang. Contohnya adalah saya mempunyai pulpen dan pensil. Watashi wa pen to enpitsu ga arimasu. Buku dan majalah. Hon to zashi. Mata dan telinga. Me to mimi. Membeli yakitori dan ramen. Ramen to yakitori wo kaimasu. Apakah kamu punya kacamata, HP, tas, dan dompet? Dalam bahasa Jepang, anata wa megane to denwa bango to kabang to saifu ga arimasu ka? Baik minasang, selanjutnya adalah partikel de. Nah, partikel ini dapat diartikan dengan, dan ni juga artinya dengan. Jadi minasang diartikan sebagai di yang diikuti oleh kata keterangan tempat. Penggunaannya sama dengan partikel ni yang artinya di, ya, sama minasang. Contohnya, di sekolah, gakko de, di pasar, ichiba de, di kamar, hea de, dan lain-lain. Perbedaan penggunaan partikel ni dengan partikel de adalah jika partikel de menunjukkan tempat suatu kejadian terjadi. Contohnya, saya belajar di kelas. Watashi wa kyoshitsu de benkyou shimasu. Sedangkan partikel ni menunjukkan tempat seseorang berada. Contohnya, saya tinggal di Jakarta. Watashi wa Jakarta ni sunde imasu. Minasang diartikan sebagai dengan apabila diikuti oleh kata benda sebagai keterangan alat. Contohnya, pergi dengan mobil. Kuruma de ikimasu. Pulang dengan bus. Basu de kaerimasu. Menulis dengan pulpen. Peng de kakimasu. Baik minasang, setelah mengetahui tentang partikel, kita akan memasuki tahap terakhir dari membuat kalimat sederhana, yaitu mengenal kata kerja beserta perubahannya. Tetapi minasang, untuk pembahasannya di video selanjutnya, ya. Baik minasang, jika ada pertanyaan ataupun masukan tulis di komentar, ya. Hai ja mata.